Wala, berhasil. Yeay. Kamu tinggi banget sih. Nah, gitu dong. Ingat yang ini agak gosong. OMG! OMG! Hai Cook Lovers, kita balik lagi ya di YouTube channel Resep Inge. Dan hari ini saya merasa bersemangat sekali karena menu yang akan kita olah super fun, easy, simple, walaupun ada beberapa elemen-elemen tambahan sedikit untuk memperkaya cita rasanya. Dan hari ini kita akan mengolah burger. Tapi yang paling menarik adalah hari ini saya nggak sendirian di dapur, ya. Saya akan ditemanin oleh temen, tapi udah kayak saudara, ya. Dia adalah salah seorang MC yang udah berpengalaman lama banget dari event ke event, dari panggung ke panggung, ya. Dan dia nggak ada background masak sama sekali. Oke, langsung aja kita akan eksekusi menunya, menu yang super fun dengan partner yang super hot. One and only Evan Kalisto. Halo. Ketemu di dapur Inge. Kita mau masak apa, Inge? Gini. Pertama, aku mau sambut kamu dulu. Oke. Welcome to my kitchen. Wih, keren banget nih. Kita hari ini akan mengolah menu burger. Ya. Jadi- Kita akan bikin dua versi saus. Yang pertama adalah saus barbecue. Yang kedua adalah saus mushroom. Barbecue dan mushroom. Wah, ini kayaknya nikmat banget nih ya. Oke. Benar. Oke, jadi langsung aja kita kerjakan sekarang. Tugasku apa ini, Inge? Kita mulai dulu dengan mengoles satu persatu burger. Jadi kita akan tingkatkan dulu rasanya. Oke. Yaitu dengan menambahkan ini. Ini nih kandungannya adalah 50% dia margarin, 50% butter. Oke. Aku tambahin parsley, garlic, dan garam sedikit. Oke. Ya. Jadi nggak perlu khawatir, seandainya teman-teman di rumah ya pengen nyobain terus nggak bisa dapat burger yang kualitasnya bagus banget, itu kita bisa tingkatkan rasa dengan yaitu meningkatkan rasa dari rotinya. Oke. Gitu. Dengan tambahan ini ya. Benar. Olesan ini tadi ya. Oke. Setelah ini diolesin, ini kita akan bakar bentar dengan teflon aja cukup. Ya sampai ya nggak usah terlalu kecoklatan gitu. Oke. Kita udah siap dengan hand wash kita masing-masing ya. Aku udah gak sabar buat masak ini ya. Dan sementara si Evan ngoles-ngolesin roti-roti ini nih, saya akan mengolah langsung grounded beef untuk isi dan bintang utama dari burgernya ini tadi. Oke, kita mulai. Siap. Oke. Untuk menghilangkan cita rasa yang agak amis ya dari protein ini, kita akan tambahkan 1 sendok makan arak masak ya. 1 sendok makan. Kemudian tambahkan soy sauce. Soy sauce ini juga bisa ngilangin aroma-aroma yang kurang kita inginkan pada olahan dagingnya. Kita kasih 2 sendok makan. Oke, ini kita campur dulu. Oke, seperti ini. Jadi arak ini fungsinya untuk menghilangkan bau amis ya mungkin ya? Benar banget. Kemudian berikan unsur bawang putih dikit aja ya. Garam, merica ya. Ini smoked paprika. Itu enak banget kan. Jadi bedanya smoked paprika dan paprika powder biasa itu tuh dia lebih pedas.
Kita akan sisihkan dulu dagingnya ke samping ya. Kita akan siapkan campurannya Van. Jadi supaya dia ini nggak nantinya ketika dimakan tuh lepas-lepas, kan teksturnya kan udah banget lepas ya. Kita harus ikat dengan bantuan telur ya. Telur, bener banget. Ini ya. Ini aku pakai satu ya, satu telur ini aku pakai semua. Jadi putih dan kuningnya aku pakai semua. Jadi fungsinya telur ini untuk melekatkan daging tadi ya. Benar. Tapi gini Van, maksudnya kalau telur aja sih nggak cukup. Maaf, jadi kita mesti tambahkan 100 gram tepung roti untuk 500 gram grounded beef. Nah ini kita campur dulu, kita ratain dulu. Kalau udah teksturnya seperti ini, kita bisa tambahkan grounded beef kita. Grounded beef itu daging sapi giling. Dalam tahap ini lebih baik kita mencampurkannya menggunakan tangan ya. Nggak perlu pakai bantuan bikin sendok apa gitu. Biar lebih rata kali ya. Benar, dan kita bisa merasakan. Kita bisa merasakan teksturnya. Ini colornya sampai seperti ini ya? Nah, bener banget. Ini cakep nih. Oke, jadi nggak usah terlalu gelap. Cukup kecoklatan aja. Aku tuh seneng banget loh menu-menu kayak gini nih. Jadi itu simple. Simple ya, Inga ya? Simple banget. Seperti ini ya. Kita akan ukur sesuai dengan diameter lah ya, sesuai dengan diameter bentuk rotinya. Ingat yang ini agak gosong. OMG, OMG. Yang ini cantik, yang ini kok gini? It's okay, it's okay, it's okay. Yeay, wala. Sudah ya. Keren nih Pak. Keren nih. Ini kalornya tuh udah pas yang ini. Yang ini agak gosong. Yang gosong tetap akan kita nikmatin. Karena gosong tuh kadang enak loh. Oh iya benar. Ya kan? Menambah cita rasa ya. Oke. Jadi nih aku juga dagingnya udah ready. Aku juga mau panggang kayak metode rotinya tadi. Nah, sementara aku proses dagingnya dalam teflon, Evan bantuin aku. Apa ngapain nih? Potong-potong deh. Potong-potong sayur ya. Oke. Siap. Wala, berhasil. Kita kasih olive oil sedikit ya, biar nggak lengket dan tetap enak. Api nggak perlu terlalu gede, kecilin. Ini ya. Di sini kita sama-sama dengar ya Pak ya. Bunyi yang berdesis ini tandanya itu dia panasnya udah pas. Ya, jadi. Kira-kira berapa menit ini? Memanggangnya ini. Setiap sisi itu kita 1 sampai 1,5 menit. Oke, 1 sampai 1,5 menit ya. Benar banget. Ini tuh nanti nggak langsung yang kita taruh di atas, kita masukkan di dalam burger ya. Nanti kita akan olah bersama dengan sausnya. Kita harus pastikan bahwa daging ini benar-benar matang ya. Sempurna gitu ya. Nah, burger ini bentuknya gini Van. Di dalam burger itu antara dia asal Amerika atau asal Jerman. Perpaduan antara Amerika dan Jerman. mungkin ya, karena hamburger itu dari Hamburg. Nah, sedangkan kalau metode memasak mengolah daging dengan diproses grounded seperti ini, itu sebenarnya ada di era Amerika waktu kalau nggak salah itu setelah Perang Dunia II ya. Itu namanya tuh Salisbury steak. Dan yang menemukan ini adalah seorang profesor diet gitu loh. Karena diyakini bahwa menu ini
bisa cocok sekali untuk menu diet. Wah. Waktu itu populer banget. Siap. Tapi ternyata setelah ditelusuri kembali, ini nggak cocok buat diet. Oh. Nah, jadi akhirnya popularitasnya turun. Iya. Turun, terus kemudian dia naik lagi karena Amerika mengeluarkan produk burger yang mana dagingnya cara mengolahnya seperti pemirsa bisa sekali. Jadi kita bikin burgernya sambil tahu historisnya ya, ceritanya ya dibalik hamburger yang kita makan ini ya. Banget. Sekarang Evan bantu ingat buat manggang paprika. Ini kenapa? Paprika ini harus dipanggang. Masakan sebisa mungkin kita dicerna oleh tubuh itu dalam keadaan matang. Ya, terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mentah itu kurang baik juga. Dan juga ini seandainya nih kamu mau nikmatin hidangan ini masih nanti enggak yang sekarang gitu. Itu dia masih awet. Gitu ya, karena dipanggang ini dia mengeluarkan air. Kalau untuk sayuran, contohnya paprika ini berapa menit kira-kira harus dipanggang? Benar. Jadi jangan terlalu lama, karena sayuran apabila overcook juga gizinya akan hilang. Gitu. Baik. Jadi lebih baik ya kurang lebih 1 menit lah, 1 menit cukup. Cukup ya, 1 menit ya, oke. Ini bisa dibalik dan ini kita udah mulai memasuki tahap filling. Jadi pengisian. Kita tambahkan keju oles ya. Di sini aku pakainya yang pakai cita rasa herb sama garlic. Jadi nanti itu rasanya kira-kira hampir kayak garlic bread. Jadi ini ya kejunya ya. Ya, kayak ini jenis apa ini? Kan banyak tuh macam-macam keju. Ini siap pakai sebenarnya. Lebih tepatnya siap oles di keju oles. Nah, kayak gini ya. Oke, pakai sini. Nah, Van. Ya. Ini kan kan kamu yang molesin. Aku mau bikin saus ya. Mushroom. Tadi ada 2 jenis saus ya? Iya. Mushroom sama barbecue. Oke, jadi aku tinggal bikin saus dulu ya. Oke. Ini aku mau olesin rotinya dengan keju oles. Keju oles yang rasanya garlic sama herb. Siap. Bukan Pak Oles. Sekarang kita akan buat saus mushroom di sini. Tekniknya hampir sama kayak resep-resep Inge sebelumnya ya. Kalau Inge bikin saus ya dengan teknik roux, butter. Kita akan cairkan, masukkan jamu kancingnya. Saya rasa cukup ya, Van? Ya. Boleh minta tolong diambilin bawang bombay nggak? Ini, thank you. Lalu kembali. Ini kita butter. All the same. Spend some money, do some shit for the fame. Untuk tepungnya kita cukup menggunakan sekitar 50 gram aja ya. Jadi cukup sekali untuk menghasilkan kekentalan yang sekarang aku masukin culinary. Oke. Apa ini fungsinya ini? Jadi dia memberikan meningkatkan rasa creamy, Lebih creamy nanti ya. Iya benar, dia dan teksturnya juga jadi bisa lebih kental. Lebih kental ya. Oke, di tahap ini Van, ini kan krimnya udah kita masukin. Kamu tinggi banget sih. Nah, gitu dong. Saatnya kita memasukkan apa ini? kaldu daging sapi. Yang biasanya memang Inge tuh suka bikin sendiri. Ini tuh cara bikinnya udah ada di episode Chili con Carne. Tapi kalau misalnya pemirsa pengen beli jadi, ada nggak? Ada sih. Kaldu daging sapi ini ya? Ada di supermarket banyak tersedia. Ada yang bentuknya, ada yang teksturnya cair, ada yang powder. Gitu. Jadi pilih aja. Tapi kalau Inge lebih suka bikin sendiri sih. Jadi Inge suka stok itu di kulkas. Bantu aduk dong. Siap.
Nah, terus sampai kekentalannya seperti itu tuh. Oke. Nih, ketika udah seperti ini, Pan, bisa kita kasih merica sama garam. Jadi garamnya secukupnya aja, karena tadi kan beefnya kan udah ada rasanya, jadi garam kita nggak perlu terlalu banyak juga. Merica yang penting. Nah, seperti ini. Ya. Komposisi susunya berapa banyak ini? Kalau untuk susu kita hari ini pakai sekitar 300 sampai 350 ml. Oke. Ya, itu cukup menghasilkan saus yang gila. Nah, ini nih kan udah jadi nih sausnya. Sekarang kita masukkan dagingnya ke dalam. Oh, dagingnya tadi ya? Beberapa aja, karena sisanya akan kita bikin saus barbecue. Seperti ini ya. Tadi kan sudah dagingnya di grill, mungkin bisa dibilang setengah matang, dan ini dimasak lagi menggunakan mushroom sauce. Itu sampai berapa nih tingkat kematangannya nih? Oke, kalau aku sendiri sih prefer yang benar-benar well done. Karena pasti lebih aman dikonsumsi lah ya. Maka dari itu aku memilih teknik memasak namanya ini filet mignon. Filet mignon, oke. Filet mignon ini artinya adalah tenderloin steak sebenarnya. Dimana orang dari Prancis ya, ini dari Prancis ya. Dia memasak yaitu setelah protein ini tadi mengalami proses seperti dipanggang atau digoreng, dia akan dimasukkan kembali ke dalam sausnya. Jadi rasanya saus juga semakin merasuk ke dalam dagingnya tadi ya. Benar. Kemudian aku jadi nggak perlu khawatir gitu. Seandainya aku bikin burger dengan ketebalan yang mungkin tebel banget, ya kan kita kan kadang kalau yang meat lovers gitu kan suka banget yang tebel-tebel gitu kan dagingnya. Itu aku nggak khawatir, karena aku yakin ini pasti matang. Di proses filet mignon ini akan mematangkan dagingnya tadi ya. Benar. Siap. Gitu. Jadi ini sekarang udah kita masukin semua. Sekarang waktunya kita memasukkan rosemary. Oke. Masukin deh kan. Langsung aja satu ini. Satu ini batang langsung dimasukin. Gini ya. Jadi ini fungsinya rosemary ini adalah menambah cita rasa gitu ya. Jadi enak banget ya. Jadi saus kita tuh akan makin kayak fresh, terus kayak rasa. Dan ya aku bilang tadi. Otentik. Ini semua ini. Cukup. Oke. Jadi aku tuh setiap masak nih Van ya, aku tuh paling nggak bisa kalau nyicipin pakai tangan. Jadi aku tuh selalu sedia sendok itu banyak. Jadi sekali nyicip, ya aku cuci sekali nyicip. Jadi sendok tuh pasti banyak banget. Nah sekarang aku mau kamu cicipin saus kita yang udah mendekati ini ya, masak ya. Mari kita cicipin. Creamy-nya dapat, aroma mushroom-nya juga dapat. Terus ini yang menambah cita rasa itu adalah mungkin daun rosemary tadi ya. Ini pas, perpaduan antara susu dan krimnya pas banget. Gurih. Kayak mengandung keju ya. Yes. Padahal nggak ada kejunya. Terus ini nggak kaldunya dari apa? Itu ya, yang juga kerasa itu ya. Keluar ya. Keluar. Good. Aku rasa ini udah ready to serve. Kita siap, kita sisihkan. Sekarang kita akan buat saus barbecue. Saus mushroomnya udah ready, giliran kita bikin saus barbecue-nya ya. Cuman di saus ini aku akan pakai metode yang paling simple. Yaitu aku akan pakai saus yang sebetulnya udah ready di swalayan di supermarket ya. Cuman kita akan tambahin lagi rasanya, ya tentu dengan penambahan butter di sini. Ini aku kasih butter ya, tuh ya, kan ya. Nah setelah butter, aku masukkan ini nih. Ini aku kemarin carinya yang hickory smoke ya. Dia ini punyanya Kraft, dan itu enak banget. Jadi memang barbecue sauce sini and dip, jadi bisa juga untuk dicocol. Tapi kita nggak akan 100% gitu loh pakai ini ya. Nah ini tadi butter, tetap aku akan tambahkan flour di sini. Ini dengan ini sama seperti yang metode awal tadi sih, dengan teknik perlu ya kita sebutnya ya.
Ini untuk membantu mengentalkan untuk konsistensi sausnya ya. Terus sekarang kita bisa masukkan ini nih Bang. Kalau smoke-nya berapa banyak nih? Ini kita bisa pakai sekitar, ini kan aku beli yang kemasannya 500 gram. Kita masukkannya 200 gram cukup untuk rendaman dagingnya tadi. Oke, nah sekitar ini kan. Kalau segini 500 gram, separuhnya itu 250. Oke. Nah, aku tuh pasti akan tambahkan fresh milk. Fresh milk. Jadi dengan penambahan susu ini tentunya menjadikan rasanya lebih creamy juga. Dan lebih soft juga sih. Lebih soft juga. Oke. Tapi rasa barbecue-nya juga dapat. Ini berapa mili nih untuk susunya? Enggak banyak sih, 50 aja. 50 cukup ya? Oke. Oke. Kemudian aku masukkan lagi kaldu. Kaldu dagu tadi ya. Oke. Ini juga 50. Dan pemirsa, ini kalau kalian ada di sini, aromanya udah kecium banget ya. Barbecue banget ya. Barbecue banget. Ini dia. Tadi kan si Evan udah potong-potong paprikanya. Oke. Kita masukin ke sini. Oke, siap. Dari Ustadz ini aroma barbecue-nya Keluar banget ya. keluar banget ya. Ini kalau udah dikasih susu perlu dikasih krim lagi nggak? Nggak perlu sih, Nggak perlu, karena, ya? karena memang saus barbecue memang kan nggak yang terlalu Nggak terlalu creamy banget oke. gitu kan. Cuman susu di sini aku fungsikan supaya rasanya nggak terlalu strong, jadi nggak enak gitu loh Oke. makannya. Siap. Oke, kita masukkan dagingnya kali ya. Siap. Yuk. Ini kan sekalian deh. Oke. Kita masukkan semuanya ya. Iya. Oke, kita udah masukin tadi daging, kemudian sebelumnya ada paprika yang dicincang ya. Terus kita akan icip rasanya gimana untuk Tes saus rasa. barbecue ini ya. Barbecue. Coba. Udah pas? Enak? Rasa nggak? Kerasa aroma barbecue-nya, kekentalannya juga pas juga. Yeay. Double for us. Oke, ini udah mendidih, jadi udah bisa kita angkat. Kemudian proteinnya, dagingnya juga udah matang. Udah Saya matang, bisa ya. pastikan ini aman dikonsumsi. Oke, saatnya kita mengisi. Ini yang paling kita suka ini. Kita tunggu. Oke, cook lovers, kita memasuki tahap akhir, yaitu filling burger. Ya. Filling burger, oke. Nah, kita isi burgernya apa aja, kita pakai apa aja sih. Ini di hadapan Inge sudah ada red cabbage. Oke. Ini apa dalam bahasa Indonesia? Kubis merah. Kubis merah. Iya. Kemudian Simple selain kubis aja. merah, ada apa lagi? Lettuce. Lettuce. Lettuce itu apa ya? Salad. Oke. Dan 2 varian sauce, mushroom Dan barbecue. Cheddar yang slice. Kita ada Ini acar ya. acar, acar ya, ini timun, wortel, sesimpel cuka, gula, Dan yang terakhir ini adalah sour cream atau Sour cream. krim masam. krim masam. Jadi burger kita tuh nanti akan rasanya tuh seger, agak enak. Oke. Dan tentunya ini ada roti yang sudah kita siapkan tadi. Dan, dan dalam memasak ya, yang namanya human error itu biasa, biasa banget. Maaf Jadi ya. kita akan tetap nikmatin ini, saya yang makan ya. Oke, kita mulai ya. Ivan, kita ambil yang ukuran reguler dulu aja deh. Regular nih ya. Oke, Inga, kita mulai ya. Can't you see the reaper, you go crazy, you go dumb. I'm gonna let my chopper drown. Bum. Suicidal tendencies, they take up on my coffin. I don't wanna do no talking. Can't you see the reaper, you go crazy, you go dumb. I'm gonna let my chopper drown. Bum. She broke my heart and left me for some guy. Kita udah jadiin satu ya. Nah, sekarang Evan akan mendapatkan Yeay. kehormatan. Menyematkan bendera kemenangan karena kita berhasil membuat burger. Bentar. Oh, belum ya. Kamu sebelum
nempelin ini ya. Baca dulu dong. Yeay! Happy birthday, Mbak! Thank you! Resep inget! Jadi ini pemirsa, pilihan sayurannya bisa disesuaikan dengan selera, kemudian proteinnya juga bisa, tadi ada bilangnya ada ayam, pilih bisa smoked beef juga bisa, ya kan, telur juga bisa, Kita bisa terserah ya. pakai semua jenis protein yang ada. Kita hanya tinggal sesuaikan dengan saus. Siap, dan ini bikin burger ini gampang banget, simple banget, bisa untuk makan keluarga juga, oke ya. Dan yang paling penting ini sehat. Karena Yes. kita nggak pakai mayonnaise yang instan, ya saus kita proses sendiri semuanya. Oke. Terus begitu juga dengan dagingnya. Ya daging kita proses sendiri kan tadi kita bumbuin, kita well seasoning, Oke. masaknya juga well done. Jadi aman sekali untuk konsumsi dan bisa jadi inspirasi untuk mereka yang bisnis kuliner. Siap, dan jangan lupa nanti subscribe di channel YouTube-nya Inge, Resep Inge ya. Bener. Di subscribe, terus juga di pencet loncengnya, biar nanti kalau kita update biar tahu ya kita bikin resep apa lagi ya. Well, kita berdua mau pamit. Ya, Aku udah lapar. thank Thank you, Kak. Jangan kapok ya. Ngajakin masak Evan. So, kita pamit, good luck. Dan kemudian seperti yang tadi Evan bilang, jangan lupa subscribe, comment, dan itu semua share juga boleh, bebas. Ya, pamit, good luck dan selamat mencoba. Jangan lupa ya, tonton terus Resep Inge. See ya.